Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-15 membahas pembetulan SPT. Atau bisa juga disebut koreksi SPT. Apa sebenarnya SPT? Di video sebelumnya saya katakan bahwa SPT adalah media pelaporan pajak. Apakah wajib pajak memiliki penghasilan atau tidak? Kantor pajak hanya mengetahui dari SPT yang dilaporan. Jika yang dilaporkan masih kosongan, nihil semua, artinya tidak ada kegiatan. Tapi di sisi lain, SPT merupakan penghitungan pajak menurut wajib pajak. Sedangkan ketetapan pajak merupakan penghitungan pajak menurut Fiskus. Kenapa dibetulkan? Logikanya memang, sesuatu dibetulkan karena ada kesalahan. SPT juga begitu. Di SPT sebelumnya ada kesalahan yang harus diperbaiki. Bagian mana yang salah? Wajib pajak sendiri yang tahu. Bisa penghasilan kurang dilaporkan. Bisa biaya yang harusnya dikoreksi tapi tidak dikoreksi. Bisa karena ada perubahan laporan keuangan. Atau bukti potong yang belum lengkap karena terlambat datang. Pasal 8, Ayat 1, Undang-Undang KUP mengatur. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Tidak ada perbedaan cara lapor SPT normal dengan SPT pembetulan. Satu-satunya yang membedakan adalah kode pembetulan. Kode 0 untuk SPT yang pertama kali, biasa disebut SPT normal. Kode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya untuk pembetulan. Jadi, SPT itu dapat dibetulkan beberapa kali. Tidak ada batasan. Bisa sampai 4 kali, atau 5 kali, bahkan lebih. Pasal 8, Ayat 1A, Undang-Undang KUP mengatur. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan rugi, atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Khusus jika pembetulan SPT menyebabkan lebih bayar, maka pembetulan SPT hanya boleh disampaikan 3 tahun setelah tahun pajak. Atau 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Contoh, SPT tahun pajak 2022, pembetulan yang menyebabkan lebih bayar hanya boleh dilakukan paling lama tahun 2025. Setelah tahun 2025 boleh dibetulkan asalkan menjadi kurang bayar atau ninil. Kenapa begitu? Karena SPT lebih bayar akan dibaca oleh kantor pajak sebagai permohonan restitusi. Permohonan restitusi bisa jadi mengharuskan dilakukan pemeriksaan. Dan, jika terdapat transfer pricing, bisa jadi pemeriksaannya sampai 24 bulan. Jadi, 2 tahun sebelum daluarsa penetapan dimaksudkan untuk administrasi kantor pajak dan proses pemeriksaan. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.